Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Misbun Sidik dari SMK Ma'arif NU 1 Bandar Kawung, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Di sini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait praktek coaching dengan rekan CGP. Berikut adalah pembagian tugas dari praktek coaching. Di sini saya Didik Misbun Sidik sebagai coach, Bapak Lukman Supangat sebagai coachi, dan Bapak Koko Bangkit Budiman sebagai observer atau pengamat. Praobservasi dilakukan untuk mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, kompetensi coaching, dan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didik, sehat? Alhamdulillah Pak, siang. Saya mohon izin ya Pak Didik, saya selaku pengamat nanti dalam tugas demonstrasi konseptual ini, Pak Didik dengan Pak Lukman akan melakukan praktek coaching. Pak Didik selaku coaching, kemudian Pak Lukman sebagai coaching. Saya akan mencoba jelaskan dulu ini terkait rubriknya, rubrik penilaiannya, yaitu yang pertama ada pra supervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Nah, di dalam pra supervisi ini ada 4 poin yang saya supervisi, yang saya lihat, yang saya observasi terhadap Pak Didik dan Pak Lukman nanti, di mana penilaiannya itu ada 3 tahap. Nanti ada tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, atau sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, itu jadi rubrik penilaiannya seperti itu. Kemudian saya ingin menanyakan terlebih dahulu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Didik nantinya. Kompetensi coaching yang saya akan kembangkan yaitu ada 3 ya. Yang pertama pendengar aktif, yang kedua kehadiran penuh, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang saya akan kembangkan. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Nah, kompetensi yang saya akan signifikan di observasi yaitu tentang kehadiran penuh. Karena saya rasa kalau ketika seseorang mendengarkan secara penuh, maka ketiganya akan terkapar semuanya. Entah itu pendengar aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oh iya, oke. Kemudian nanti ada juga indikator ketercapaiannya. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu apa yang diinginkan oleh Pak Didik nanti? Indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu saya harapkan nanti Pak Lukman bisa memaksimalkan atau bisa menjawab pertanyaan jawaban yang beliau hadapi. Intinya bisa mencari solusi dari apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching atau Pak Lukman nanti. Oke, mungkin itu dulu Pak Didik. Nanti silakan dengan Pak Lukman untuk melakukan praktek coaching. Nanti saya mengamati dari luar kamera, dari luar situ. Kemudian setelah itu nanti saya akan menanyakan beberapa hal lagi. Terima kasih Pak Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi coaching, di sini saya menggunakan model cerita. Yang pertama, menetapkan tujuan utama. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Lukman kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Tadi Pak Lukman katanya ingin bertanya kepada saya tentang apa yang dirasakan oleh Pak Lukman. Monggo, Pak Lukman mau menanyakan tentang apa, Pak Lukman?
Oh iya Pak, begini Pak, saya punya tujuan pembicaraan yang nantinya akan saya mencapai solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi permasalahan yang saya hadapi adalah kesulitan memilih media pembelajaran yang tepat karena terbatas sarana prasarana, itu belum adanya listrik yang memadai di sekolah saya. Itu saya sering kesulitan dalam setiap mau merancang pembelajaran Pak. Apa yang Bapak ingin hasilkan dari pertemuan hari ini, Pak? Yang pertama ya tentunya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya saya mendapatkan alternatif lain media pembelajaran yang tidak menggunakan sepenuhnya dengan listrik gitu. Jadi pembelajaran tetap berjalan walaupun keterbatasan. Itu harapan. Jadi harapan Pak Lukman itu ingin menggunakan pembelajaran yang lebih kreatif Ya, kreatif. dengan keterbatasan yang ada gitu ya, Iya, Pak. iya. Nah, dari yang sudah Pak Lukman lakukan itu indikatornya dari nilai dari 1 sampai 10 berapa Pak Lukman Untuk yang sudah dilakukan. Iya, untuk saya dilakukan. Untuk yang sudah dilakukan paling baru 6 Pak. Nah, dari 6 menuju ke misalkan ke 10, apakah Pak Lukman pernah melakukan sesuatu hal yang yang di luar kebiasaan? Sudah Pak. Contohnya saya karena terbatas itu paling ya membuat media kreatif sendiri mungkin dengan kertas, origami atau media-media yang pokoknya tanpa menggunakan listrik. Terus saya sering mengajak out class gitu, jadi pembelajaran di luar kelas gitu. Apalagi sekolah saya kan dekat hutan gitu, paling seperti itu. Diajak anak yang berhubungan dengan lingkungan gitu, contoh IPA ya kan banyak ya mengenai ekosistem dengan lingkungan gitu. Paling seperti itu yang sudah di luar kebiasaan itu termasuknya. Nah, tadi Pak Lukman sudah melakukan sudah mulai melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, seperti pembelajaran di luar ruangan, Iya. terus dan lainnya. Terus menurut Pak Lukman sendiri, pembelajaran yang kreatif itu seperti apa ya Pak Lukman? Menurut saya pribadi, pembelajaran kreatif itu kita guru bisa mengajak anak untuk membuat anak itu senang dulu. Yang pertama intinya senang. Senang tentunya harus kita guru itu mempunyai berbagai media pembelajaran yang harus disiapkan. Jadi anak tidak merasa bosan di kelas gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga tentunya dari pembelajaran itu menciptakan karya, menciptakan entah itu hanya sebuah gambar ditempel atau apa. Jadi kreativitas anak itu semuanya terpenuhi kebutuhannya gitu. Dari mulai auditorinya, ya visualnya, gitu, dari motoriknya, itu yang menurut saya kreatif. Nah, itu tadi menurut Pak Lukman tentang pembelajaran yang kreatif. Nah, selama ini hambatan yang Bapak rasakan seperti apa Pak untuk membuat pembelajaran kreatif? Ya, untuk yang pertama yaitu jelas karena sarana listrik itu kan saya sebenarnya banyak sekali video pembelajaran itu ya, karena itu jarang ditampilkan. Paling saya tampilkan sekali dua kali, paling hanya pakai laptop terus tambahan sound system kecil gitu. Paling dari kan anak kurang puas kalau lihatnya nggak di proyektor gitu Pak. Nah itu yang disayangkan itu. Nah itu pembelajaran yang selama ini berjalan gitu. atau yang sudah saya lakukan. Dari kekurangan tersebut, apakah Pak Lukman merasa pembelajaran yang Pak Lukman berikan itu kurang maksimal terhadap anak, atau bagaimana Pak Lukman? Iya, kurang maksimal gitu. Jadi ketika layar kurang terlalu besar, anak kan sudah tidak fokus, fokusnya hilang. Terus kadang kalau karena layarnya kecil, jadi anak malah bermain sendiri di kelas gitu. Paling itu. Kira-kira solusi apa
dari keterbatasan yang dihadapi oleh Pak Lukman, entah itu segi dari sarana prasarana yang ada di sekolahan, solusinya kira-kira seperti apa, Pak? Ya, tadi ya Pak, selama ini ya paling itu saya melakukan berbagai melihat materi pembelajaran, terus tujuan pembelajaran paling saya berelaborasi di situnya apa, di bagaimana cara saya menyampaikan materi yang tepat, contoh dengan outing kelas, keluar kelas, gitu. Terus memanfaatkan media yang ada. Terus itu untuk media pembelajaran yang video pembelajaran paling alhamdulillah di SD saya punya Chromebook gitu, laptop yang kecil itu paling itu dibagi satu-satu atau per kelompok satu untuk meminimalisir ketidakfokusan anak gitu, paling itu jadi 3 anak atau 4 anak satu bisa dikerjakan bersama-sama bergantian juga, itu paling seperti itu yang sudah saya lakukan. Menurut Pak Lukman, dari apa yang Pak Lukman jelaskan tadi, dari semua kekurangan yang ada, apakah belum terkapar dengan media pembelajaran yang Pak Lukman berikan kepada anak? Kira-kira terkapar tidak kalau dengan kekurangan yang ada? belum semuanya tercover ya. Jadi masih ada kekurangan, apalagi kalau laptop banyak, apalagi kalau video pembelajarannya online kan kadang gak kuat sinyalnya jadi gak maksimal gitu. Tapi lebih pokoknya kalau satu video di depan layar kan itu malah maksimal gitu ya. Biasanya seperti itu. Terus kira-kira strategi untuk mengurangi kekurangan tersebut bagaimana Pak Lukman? Iya, paling saya melakukan pembelajaran itu ya mengurangi, meminimalisir yang menggunakan media-media seperti itu ya. Contoh paling membuat karya misalnya seperti di apa namanya dari kertas membuat mind mapping, biasanya paling seperti itu, atau membuat karya-karya lain atau praktek-praktek lebih ke arah yang praktek paling biasanya seperti itu. Ngeblank ya. Oke. Apa prioritas Bapak yang akan Bapak siapkan untuk mencapai tujuan Bapak, Pak Lukman? Paling saya mencoba ini berdiskusi dengan rekan sejawat atau mungkin dengan rekan guru dari luar sekolah, bagaimana sih cara menciptakan media pembelajaran yang aktif, kreatif gitu. Paling seperti itu, dan tidak terlalu menggunakan banyak modal, intinya murah. Nah itu paling itu seperti itu. Terus karena keterbatasan listrik tidak menggunakan banyak listrik gitu, bisa dicari di lingkungan sekolah, paling itu seperti itu. Nah, ukuran sukses dari rencana Pak Lukman buat itu, salah nanya salah. Ukuran sukses dari rencana yang Pak Lukman buat itu apa-apa? Ukuran suksesnya minimal 1 kali pertemuan saya bisa menciptakan 1 karya media pembelajaran ya, tentunya entah itu saya yang menciptakan buat sendiri atau itu diciptakan sendiri oleh siswa, dan seperti itu. Nah, sekarang langsung ke kesimpulan dari sesi coaching kita saat ini. Menurut Pak Lukman seperti apa, Pak Lukman? Ya, dari awal berarti saya tadi mempunyai tujuan, yaitu ingin membuat suatu media pembelajaran yang menarik, terus murah, terus dapat dicari di lingkungan sekolah. Nah, untuk melaksanakan itu saya paling akan berkolaborasi dengan rekan guru teman sejawat atau mencari informasi keluar baik melalui internet atau ke rekan guru di luar sekolahan, itu seperti itu, dan mengembangkan bagaimana murid bisa belajar mandiri dan membuat pembelajaran menarik di kelas, itu paling. Terus komitmen apa yang Pak Lukman ingin buat untuk menjalankan aksi tersebut, Pak? Komitmennya berarti
ingin yaitu tadi setiap pembelajaran menggunakan media pembelajaran Yang tersedia. Pembelajaran itu. Jadi komitmennya seperti Ya, itu ya, ya. ya. Jadi Pak Lukman menginginkan pembelajaran yang kreatif agar anak dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan. Iya. Ya. Terus kira-kira siapa yang akan Pak Lukman libatkan dalam aksi tersebut? Lukman? Pastinya saya akan berkomunikasi dengan konsultasi dengan kepala sekolah, terus berkomunikasi dengan rekan guru, dan terus dengan siswa tentunya itu yang karena siswa yang akan merasakan sendiri dari hasil pembelajaran yang terlaksana di kelas. Itu Pak. Jadi ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan guru, teman sejawat, dan berkomunikasi dengan anak agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Pak Lukman. Siap. Ya. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Pak Lukman? Untuk itu secepatnya Pak, karena ini sudah masuk acara semester 2 ya tentunya pembelajaran pun sudah berjalan dan tentunya akan lebih secepatnya lebih baik. Mungkin begitu dari saya. Mungkin apa ada tambahan dari Pak Lukman? Cukup Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pasca observasi, observer menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data dan menanyakan kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut. Oke, Pak Didik, terima kasih ya. Tadi sudah melakukan praktek dengan Pak Lukman dan saya juga sudah tadi mengobservasi dari luar kamera. Kemudian yang ingin saya tanyakan setelah observasi, setelah praktek Pak Lukman dengan Pak Didik terkait coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan itu sudah sesuai yang diinginkan atau belum, Pak Didik? Nah, untuk indikator yang ingin dicapai, alhamdulillah sudah terlaksana. Tadi Pak Lukman menginginkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, ya, lebih menarik. Beliau berkonsultasi langsung ya kepala sekolah, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, terus sampai menanyakan langsung kepada murid bagaimana strategi apa yang ingin Pak Lukman lakukan. Ya, gitu ya. Jadi sudah sesuai indikator. Kemudian ini ada beberapa catatan hasil observasi saya tadi ya terkait dengan Pak Lukman yang intinya sudah luar biasa. Pak Didik dengan Pak Lukman melakukan praktek coaching. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan. Mungkin tadi suara kurang keras ya gitu ya, suara kurang keras. Kemudian juga sehingga sulit mungkin terdengar di kamera. Kemudian masih ada kebingungan dalam menyimpulkan tadi ya, dalam menyimpulkan. Kemudian terakhir ya geraknya gitu ya, gerak badan antara kehadiran penuhnya sudah luar biasa, cuman gerak badannya kurang menunjukkan hal tersebut. Itu catatan saya ya Pak Didik ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi Pak? Yang masih kurang mungkin gitu ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut mungkin tentang kehadiran penuh. Itu mungkin tadi saya lagi banyak sekali pikiran, akhirnya belum sepenuhnya hadir dalam percakapan tadi. Iya. Baik, oke. Terima kasih ya Pak Didik ya atas praktek coachingnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.